Narkotika ini adalah zat yang merusak saraf manusia. Pada artinya kan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika gitu. Ini dipengaruhi, diancam, ataupun dibujuk, ataupun diiming-iming yang lain gitu. Itu yang namanya korban. Kalau dia sudah membeli, saya rasa bukan korban lagi. Kalau menurut kita realnya gitu, realnya. Namun kita masih mengarahkan seperti itu gitu, bahwa pemakai itu adalah korban. Dan alhamdulillah bersama kita itu Pak Irwan Effendri, ya Pak ya? Iya, Kepala BNN Pasaman Barat. Ya, Kabupaten Pasaman Barat. Oke. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah bisa silaturahim ini Pak, gitu ya. Ya. Dan ini pembahasannya menarik gitu, karena termasuk saya lihat itu di Google dan di beberapa media juga, itu ini masalah narkotika ini dan psikotropika itu lumayan apa ya, bahasanya viral mungkin gitu ya Pak ya. Iya. Ya. Nah mungkin boleh ceritain Pak, gitu Bapak di BNNK ini dari tahun berapa Pak? Oke, terima kasih. Sebelumnya tentu kita menyapa dulu. Yeah. Bahwa atau memperkenalkan diri gitu. Saya nama Irwan Effendri, SH, MM, kebetulan dipercaya sebagai Kepala BNN Kabupaten Pasaman Barat dari tanggal 12 Maret 2018 sampai saat sekarang. Nah itu mungkin pertama dan utama sekali, kami tentu harus mempersiapkan kantor dulu, di mana untuk beraktivitas gitu. Nah, dapatlah di sini di kantor Satpol PP lama, bagaimana kantor ini kosong, kami dilantik oleh Brigjen Bambang, Kabiro Kepegawaian BNN Pusat. Kami dilantik 3 orang pada saat itu. Yang pertama saya sendiri, yang kedua Bapak Kasubag, Pak Gideon, yang ketiga Bu Kasih Rehab, Bu Dewi. Mungkin itu sekilas info. Oke, sekilas info. Sekilas info. Ya ngomong-ngomong tentang keluarga Pak, gimana Pak? Sehat keluarga? Alhamdulillah sehat sampai sekarang, terhindar dari bahaya COVID-19. Ya, mudah-mudahan cepat berlalu ya Pak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, nah baik teman-teman, ini bersama Pak Irwan dan tentu pembahasannya ini tentang narkotika. Cuman Bapak boleh bantu sampaikan Pak, narkotika menurut Bapak itu gimana? Narkotika ini adalah zat yang merusak saraf manusia. Pada artinya kan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika gitu. Jadi arti kata ini ada keperluan oleh pemerintah untuk pengobatan atau segala macam gitu secara medis. Makanya disampaikan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika. Nah, kita tentu berangkat dari penyalahgunaan, lahirlah Undang-Undang 35 tahun 2009 bahwa kita harus menertibkan bagaimana langkah untuk membuat penyalahgunaan peredaran gelap narkotika ini ditekan sehingga menyelamatkan generasi penerus bangsa. Nah, tentang narkotika ini kalau nggak salah dia ada golongan-golongannya ya Pak ya? Iya, ada golongan 1, golongan 2, dan golongan 2. Saya kebetulan itu banyak golongannya, saya tidak begitu hafal sekali golongannya. Kalau kita tentu secara hukum kita harus lihat
golongan ini golongan ini. Jelas sabu, ganja golongan 1 gitu. Iya, golongan 1. Iya. Nah, itu golongan 1, Pak. Jadi saya pernah baca itu di golongan 2 itu ada morfin salah satunya. Ada morfin salah satunya gitu. Nah, dan di beberapa saya mungkin referensinya agak lucu, Pak. Dari Yeah. film. Yeah. Jadi dari film itu lihat, jadi suka nonton dokter-dokter gitu. Nah, di film itu ada dia pasien itu menggunakan morfin. Ya. Nah, itu gimana, Pak? Apa dia berarti memakai narkoba atau bagaimana? Begini, pengertiannya kan sudah saya sampaikan juga Iya. tadi bahwa morfin ini dipergunakan untuk obat. Kalau nggak salah itu obat jantung. Nah, penyalahgunaannya ini yang menjadi tantangan bagi penegak hukum gitu. Supaya tidak beredar seenaknya ataupun semua orang memakai untuk memanfaatkan obat tersebut gitu. Nah, itu dia. Nah, berarti ketika misalnya dokter itu menggunakan morfin, berarti mereka emang mempunyai izin gitu ya, Pak. Dan yang orang yang misalnya yang di luar gitu, yang di luar ini misalnya siapalah gitu kan, Ya. menggunakan morfin, mereka tidak menggunakan izin sehingga itu disebutkan penyalahgunaan. Seperti itu ya, Pak ya? Mungkin seperti ini penafsirannya. Boleh mempergunakan morfin tersebut, artinya punya resep dokter gitu. Iya. Harus ada resep dokter gitu. Artinya untuk penggunaan pengobatan itu saya rasa tidak masalah. Iya. Walaupun nanti kita kan di lapangan tes urin nih. Iya. Ada positif morfin, atau metapetamin, benzo, kemudian amfetamin gitu. Obat-obatan gitu. Dia ada 7 barometer itu. Ganja gitu. Nah, kita lihat nanti kalau dia positif morfinnya atau metapetamin ataupun yang lain, kita tanya, ada enggak mengkonsumsi obat? Ada enggak mengkonsumsi obat? Nah, obatnya apa gitu? Kita juga di BNNK ini sudah ada klinik Pratama yang kita bangun, itu sudah ada izinnya, ada dokternya, kemudian ada petugas asesmennya, petugas psikologinya, kemudian dari situ kami sebetulnya BNN ini semenjak saya hadir di sini, dipercaya di sini, saya selalu mentelaah Undang-Undang 35 tahun 2009 itu gitu. Sejauh mana tupoksi dari BNN ini, kan gitu. Jadi saya lihat untuk BNN ini sesuai dengan undang-undang dan peraturan Kepala BNN RI, kita lebih banyak preventifnya, pencegahannya daripada berantasnya. Jadi dapat kita perkirakan bahwa yang pencegahannya 80%, termasuk itu penyuluhan, rehab gitu. Nah, baru nanti 20%-nya berantas gitu. Jadi kita lihat dari tupoksi dari BNN ini, kita berupaya membunuh demennya dulu, artinya membunuh pemakainya dulu, mengurangi pemakainya dulu. Bagaimana kami selalu menyampaikan di sosialisasi bahwa korban wajib lapor gitu. Itu gratis, dibiayai oleh pemerintah gitu. Silakan melapor ke IPWL. IPWL kita ada di Kinali. Instalasi penerima wajib lapor. Nah, jadi dari data itu nanti dikirim ke sini. Kita obati secara psikologi gitu. Ada asesmennya. Sejauh mana ketergantungannya, apa penyebabnya. Nanti itu dibahas semua gitu. Jadi kalau menurut saya BNN ini adalah mitra dari korban tadi. Mitra dari korban tadi. Bukannya lawan gitu. Kalau dia datang, saya jamin tidak akan dihukum gitu. Di undang-undang pun dinyatakan bahwa pasal 56, 55 ayat 1, korban adalah orang sakit yang wajib yang wajib diobati secara medis
dan secara sosial gitu. Nah, itu dibiayai oleh pemerintah gitu. Kemudian yang korban ini ada beberapa 8 kali pertemuan di sini. Nanti sesuai dengan asesmennya, kalau itu mau rehab inap, kami akan fasilitasi ke Lido. Kita ada di BNN tempat rehab kita di Lido. Kalau AB Saanin sudah keluar surat SE Kemenkesnya bahwa itu bayar gitu. Kalau kita beda gitu, beda. Nah itu mungkin. Oke. Nah itu tadi Bapak membahas tentang korban ya yang memakai gitu Pak. Nah, tapi maaf nih Kak. Jadi saya lihat juga ketika dia korban misalnya kan ada itu yang melapor. Nah bagaimana yang dia tertangkap gitu Pak? Nah begini, kalau yang tertangkap kita nanti asesmen sejauh mana keterkaitan. Kemudian kita BAP lagi. Hasil dari BAP itu sejauh mana keterkaitannya dalam penyalahgunaan peredaran gelap narkotika ini. Hasil dari BAP sama asesmen, nanti si korban korban tersangka, artinya keluarga korban tersangka, dapat mengusulkan, memohon kepada penyidik. Nanti penyidik akan diarahkan, diundang tim asesmen terpadu namanya. Tim asesmen terpadu ini TAT yang disingkat dengan TAT. Ketuanya saya sendiri, KBNN sebagai koordinator. Kemudian ada dari si hukum, Kasat Narkoba, Kasipidum dari Kejaksaan, kemudian Kasih Berantas dari BNNK, itu si hukumnya. Kemudian ada si kesehatan, si medis, bagian medisnya. Ada dokter 2 orang yang punya sertifikasi tentang nafsa. Nah, jadi dilakukanlah semacam rapat tim. Kemana arahnya dan dikaji arahnya. Kita tentu di BNN harus memilah-milih yang mana dia korban, yang mana dia kurir, yang mana dia bandar gitu. Kita tidak boleh menyamaratakan gitu. Walaupun di undang-undang 112 menyimpan, menguasai, memiliki, di undang-undang 35 itu tidak dibunyikan berat barang di situ. Karena kita menghukum sifat dari pelaku penyalahgunaan peredaran gelap narkotika gitu. Mungkin seperti itu. Iya. Jadi soalnya gini Pak, dari pandangan Abang gitu, atau mungkin ada teman-teman yang lain mantan juga, ternyata yang korban ini hukumannya itu lebih ringan daripada kurirnya gitu. Hukuman apa ya? Ya hukumannya gitu. Betul. Betul ya. Betul, artinya begini, bukannya ringan, beratnya itu kan terserah pengadilan. Artinya begini, kami sebagai penyidik, kemudian diserahkan setelah di BAP, ditangkap di BAP, kemudian dilanjutkan ke kejaksaan berkasnya. Nanti kejaksaan kalau sudah cukup bahan BAP-nya, tentu akan keluar surat P21-nya atau tahap 2. Baru P21. Baru P21 habislah tanggung jawab kami di sini sebagai penyidik, artinya petugas untuk eksekusi gitu. Kemudian kejaksaan akan mengusulkan ke pengadilan dari pasal yang dilanggar berapa tuntutannya sesuai dengan undang-undang itu. Nanti diajukan oleh kejaksaan, penyidik kejaksaan. Nanti sampai hakim nanti sesuai dengan berkas segala macam, wajar dan patut diundang saksi, diundang apa. Nah yang memutuskan maksudnya pengadilan. Nah, bukannya dari BNN gitu. Nah, berarti kalau dari misalnya sudut
pandang pemakai korban yang dia melapor ataupun yang dia tertangkap gitu Pak. Berarti sebenarnya dia bahasanya mungkin lebih aman gitu, dalam artian ini kalau seandainya kamu ingin lebih baik, kamu bisa melapor dan kamu bisa merehab dirimu gitu ya Pak ya. Iya. Nah, dan lalu pertanyaannya ini Pak yang selanjutnya, sebagai kurir gitu Pak. Nah, kalau seandainya kurir itu apakah dia kurir aja atau dia juga pemakai juga? Biasanya kalau kurir ini ada serpihan dari imbal balik, maksudnya imbal baliknya dia menerima mungkin uang atau menerima barangnya, kan gitu. Nah, ada dua sisi dia, walaupun bandarnya pun mungkin seperti itu juga, tetapi sejauh mana akhirnya dia, maksudnya begini, dia menikmati, kalau kurir ini menikmati hasil dari peredaran gelap narkotika. Kalau yang memakai menerima dan membeli. Namun secara undang-undang sebetulnya kita kaji lebih dalam, yang korban ini sekali. Pada intinya kan sekali yang korban ini. Artinya dipengaruhi, diancam, ataupun dibujuk, ataupun diiming-iming yang lain gitu. Itu yang namanya korban. Kalau dia sudah membeli, saya rasa bukan korban lagi. Kalau menurut kita realnya gitu. Realnya. Namun kita masih mengarahkan seperti itu gitu. Bahwa pemakai itu adalah korban gitu. Soalnya ada juga dapat informasi kan kayak misal itu kan yang dia tidak melapor gitu ya Pak. Jadi ada kejadian Gojek kalau nggak salah. Jadi dia diminta nganterin barang dengan biaya pengiriman itu mahal kali gitu kan, dan dia curiga. Nah lalu dia laporkan itu ke polisi dan ternyata itu isinya narkoba gitu. Nah, mungkin itu sebenarnya berarti kalau seandainya emang ada kecurigaan di sekitar kita, yang misalnya kayak minta ngirim gitu kan, lalu biaya mahal, harusnya lapor harus lebih itu teliti. Iya, gitu. lebih teliti. Apa? Sama dengan kita mencuri HP lah. HP ini kita curi, kita jual lebih murah, standar kan. Dari nominal gitu. Dari nominal, tentu kita curiga gitu. Bagaimana ini barang? Tentu kita was-was gitu. Jangan-jangan kita nanti ikut serta dalam pelaksanaan itu. Pelanggaran hukum gitu. Nah, itu yang mungkin. Nah, tapi maaf Pak, soalnya ada juga kayak gini, misalnya kondisinya seperti itu, dia diminta ngirim dan ternyata ada biaya pengiriman itu gede, dan ternyata pula gitu kan keluarganya lagi butuh atau dia lagi butuh uang juga gitu Pak. Nah, dan terpaksa dia sekali itu gitu kan, sekali itu dia ngirim bungkusan gitu kan dengan harga gede dan dia butuh uangnya, lah dia kirim lah dan ternyata dia tangkap pula gitu Pak. Dan nah itu prosesnya gimana Pak? Padahal dia nggak sengaja dan nggak tahu pula isinya, malah kena hukuman tinggi dia jadi. Secara hukum itu tidak ada coba-coba. Nggak ada coba-coba. Artinya sekali melanggar undang-undang, kan undang-undang itu sudah diumumkan. Iya. Bagaimana dengan Undang-Undang 35? Kalau kita melanggar tentu ada sanksi gitu. Nah kan seperti itu. Walaupun coba-coba, tetapi dia tahu bahwa maksimal dari pendapatan tadi tidak sesuai lagi, sudah melunjak. Tentu ada pertanyaan sama dia. Namun itu dilaksanakan juga, berarti sudah sengaja. Gitu. Tentu hukumannya jelas sesuai dengan undang-undang. Terlibatan gitu ya. Terlibat. Jadi kurir dia jadinya kan. Gitu. Nah, gitu. Makanya kita lebih hati-hati kalau pengiriman barang segala macam, nanti kita dijebak segala macam. Nah itu kita hati-hati aja. Nah iya Pak, tentang di Pasaman Barat ini, kalau itu pengalaman Bapak yang dia tertangkap atau tertidur ya, mendapatkan yang golongan 2 itu ada kayak mungkin semacam obat-obatan, di penyalahgunaan obat-obatan itu? Sampai sekarang untuk morfin itu belum ya? Tetapi melalui tes urin itu sudah banyak. Sudah banyak. Tapi melalui tes urin itu kan ada pengaruh obat. Obat kayak obat sakit jantung, hati gitu perlu, tapi melalui resep dokter gitu. Ya itu. Nah, mungkin udah 20 menit Pak, boleh kita minum nih? Boleh. Rezeki ya dari teman kami, namanya Willy. Ya. Kebetulan beliau juga
seorang YouTuber atau content creator juga dan punya kafe namanya Sobat Ring. Boleh Sobat dicicip, Ring. Kak. Ini di mana nih? Ini di Jambak, Pak. Lokasinya? Di Jambak, Jalur Oh iya. 9. Nah, Nanti itu di kita sebelah ngobrol kiri. di situlah. Oh, boleh, Pak. Mantap. Aduh, enak juga jus. Ada asamnya ya. Nah, mumpung panas juga. Nah, ya tentang Pasaman Barat nih, Kak. Jadi kan Bapak udah dari 2018 di BNN gitu ya. Iya. Pengalaman Bapak memperjuangkan untuk mencegah adanya narkoba di Pasaman Barat ini bagaimana? Pengalaman yang paling wah itu yang kayak gimana, Pak, menurut Bapak? Pertama tentu kami sesuai dengan program BNN tanpa keterkaitan dari pemerintah daerah, kemudian instansi vertikal lainnya, orang tua, nagari, nenek mama, alim ulama, semua yang punya kepentingan. Kalau seandainya BNN saja tidak mampu untuk mengurangi atau memberantas narkoba di Pasaman Barat ini, tapi saya yakin dan percaya melalui program bersinar, bersih dari narkoba, nagari bersinar gitu. Iya, nagari bersinar. Nagari bersinar, nagari bebas dari narkoba. Kebetulan saya sudah melakukan koordinasi atau menyampaikan kepada Bapak Bupati untuk bisa mendukung kami pelaksanaan nagari bersinar ini. Makanya sudah dikeluarkan surat dari Bapak Bupati untuk melakukan ada 4 poin kalau nggak salah saya. Salah satunya adalah melakukan sosialisasi, kemudian melakukan tes urin, melaporkan kejahatan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika, membuat sistem laporan terhadap BNN sebagai koordinator membidangi narkotika, nanti dilaporkan. Saya rasa itu sangat bagus sekali kebijakan dari Bapak Bupati untuk bisa dianggarkan di nagari, untuk bisa dibuat peraturan nagari melalui BAMUS, seperti hukum adat, hukum sosial, yang bisa dilaksanakan di BAMUS, yang digodok di BAMUS, sehingga nanti menjadi aturan yang baku, tapi ini terhadap korban ya, ini terhadap korban. Jangan kita salah kaprah nanti. Ketika dia kurir peraturan nagarinya seperti ini, itu tidak bisa gitu. Tidak artinya aturan tidak boleh melampaui dari undang-undang yang di atasnya gitu. Makanya itu sebatas korban gitu. Atau dihukum 30 atau 50 sak semen. Gunanya untuk ini gitu. Setelah itu 2 kali melakukan kedapatan, itu juga bisa dihukum, tidak diberikan rekomendasi maupun hajatan baik maupun hajatan buruk gitu. Selama 3 bulan itu menurut kakak gitu. Menurut kakak. Satu kakak. Kenapa 1 kakak gitu? Karena ada alasannya. Karena di situ kepentingan orang tua di situ ada gitu. Jadi orang tua ini bagaimana bisa sebagai pemimpin keluarga gitu. Nah, di situ dia. Jadi ada sok terapinya dari bawah. Nanti dari pendidikan kita masukkan kurikulum. Nanti dari kementerian bisa kita bikin kegiatannya catin, calon pengantin, wajib SHKPN gitu. Kan gitu bisa. Ini memperkecil juga ini. Kemudian kalangan mahasiswa masuk dari perguruan tinggi harus ada SHKPN gitu. Kan bisa kita perkecil dari peredaran gelap narkotika, dari menciptakan bagaimana program-program kita gitu. Itu maksudnya. Nah, boleh sambil minum aja, Pak? Boleh. Nah, Pak, tentang nagari bersinar itu ya sempat baca juga, dan juga emang benar gitu, keluarga itu jadi perangkat penting gitu kan buat siapa aja yang terlibat, dia
ketika misalnya melakukan sesuatu yang dihukum itu nggak cuma dia aja gitu, karena Iya, ternyata pengaruh keluarga itu masih juga bikin dia untuk melakukannya gitu ya. iya. Makanya ada beberapa kejadian itu ya mau nggak mau dia di penjara berkali-kali, keluar masuk, tapi keluarganya masih kayak gitu juga gitu ya. Nah, ini mungkin sedikit tip Tips bagi ya. dari untuk kita semua mungkin ya, Hmm. atau kalangan apa untuk para orang tua lah. Nyampainya anak ke penyalahgunaan peredaran gelap narkotika itu yang sering kami temui sesuai dengan asesmen di dalam rumah tangga antara suami dan istri break and roll gitu. Artinya tidak harmonis gitu. Ya. Nah, di situ nampak jiwa anak itu akan goncang. Kemana arah saya gitu. Sementara pimpinan saya seperti ini. Gitu. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Kemudian perhatian anak, perhatian orang tua terhadap anak. Gitu. Kadang kita cuek dengan pekerjaan, cuek dengan kesibukan-kesibukan di luar. Sibuknya mencari uang. Kita terlalaikan si anak gitu. Nah, si anak ini akan timbul rasa pemikiran dia. Apakah saya kok tidak diacuhkan gitu? Saya didiamkan gitu. Iya. Jadi harapan kami tentu ajak anak itu berinteraksi. Artinya bercakap. Nah, bercakap artinya interaktifnya kita dengan dia. Itu banyak secara psikologi itu banyak manfaatnya gitu. Perhatikan dia gitu. Umpama dengan menanya udah makan nak gitu. Itu salah satunya udah besar pengaruhnya. Berarti kita memperhatikan dia gitu. Nah, datanglah kalau keluarganya pecah gitu. Artinya tidak solid, tidak harmonis gitu. Di situ dia akan linglung si anak. Kemana gitu arahnya. Datanglah orang yang tidak bertanggung jawab. Mengajak, membujuk gitu. Akhirnya dia kecanduan membeli. Menjadi berpengaruh ke sarafnya lagi gitu. Nah, di situ dia menimbulkan kecanduan. Tidak dapat menjadi emosional. Kan gitu. Anarkis gitu. Merasa benar sendiri. Merasa benar sendiri. Nah, kan gitu. Yang punya orang punya kita gitu. Tidak mementingkan dari hak orang lain yang seharusnya tidak kita ambil, tetapi itu kita ambil demi kebutuhan atau ketergantungan tadi gitu. Makanya banyak yang pencurian gitu. Itu penyebabnya itu. Mungkin itu. Ya, oke. Berarti salah satu di nagari bersinar itu salah satunya perangkat keluarga. Iya, betul. Gitu ya, nagari gitu ya. Emang yang adat ini apalagi Minangkabau yang masih kuat juga nih kan adatnya harus diterjunin gitu ya. Nah, lalu Pak gitu, yang tentang jadi pengalaman Bapak yang paling wah itu sebenarnya bukan menangkap ini menangkap itu, bukan tapi programnya ini gitu ya. Programnya bisa berkolaborasi dengan orang-orang di sini gitu. Iya. Kalau menangkap sih itu hal-hal yang biasa saya rasa. Artinya tidak ketika dapat informasi ini tangkap ini itu bukan satu kebanggaan. Kebanggaan saya di BNN adalah bisa mengobati kembali kepada masyarakat yang produktif lagi gitu. Itu satu kebanggaan. Itu sebetulnya. Bukannya menangkap ini kebanggaan, bukan. Tapi bagaimana bisa mempengaruhi atau mengobati si orang korban lepas dari jeratan narkotika gitu. Kembali kepada masyarakat yang produktif gitu. Bagaimana layaknya sebagai masyarakat aktif gitu. Nah, itu mungkin satu kebanggaan. Kalau kebanggaan nangkap 200 kilo, 100 kilo, itu mungkin bunga-bunganya. Tapi pemanisnya gitu. Bunga-bunganya aja. Tapi lebih kita bisa mengobati tadi. Bisa merangkul. Karena kami dari awal tadi saya sampaikan, kami ini mitra dari korban. Bukan musuh. Nah, itu maksudnya. Datangilah kami akan ayomi. Karena kami digaji oleh rakyat, uang rakyat untuk melayani mereka. Kan gitu. Nah, itu salah satu yang menarik sekali menurut saya Pak. Itu bagaimana ketika orang melakukan sesuatu yang dibanggakan bukan apa yang dia lakukan saja gitu, tapi bagaimana bisa bersinergi, berkolaborasi dan juga bermanfaat juga untuk
pelakunya ini atau korbannya ini. Iya. Nah, jadi dari yang saya dapat informasi nih gitu Pak, di salah satu media gitu kan, Ya. ada penyampaian bahwasanya Pasaman Barat ini bukan lagi perlintasan narkoba gitu, Iya. atau ganja gitu. Itu bagaimana? Maksudnya seperti ini. Kita dapat melihat atau merasakan dan bisa mendalami bahwa Pasaman Barat ini untuk tingkat perekonomiannya lebih tinggi, peredaran uang ini lebih tinggi gitu. Makanya ini salah satu target dari bandar-bandar untuk bisa masuk ke Pasaman Barat gitu. Nah, dahulu sebagai perlintasan, sekarang sudah menjadi persinggahan gitu. Nah, persinggahan dari peredaran gelap narkotika ini. Makanya itu kami tentu tidak tinggal diam. Bagaimana kami bisa memberantas? Tidak ada ampun bagi bandar. Bandar ya, Pak. Nah, tidak ada ampun bagi bandar untuk menghukum seberat-beratnya, menyelamatkan korban dari penyalahgunaan peredaran gelap narkotika pada intinya. Berarti target kita emang sebenarnya di bandar ya Pak ya? Iya. Nah di bandar ini kan ada bermacam-macam pula gitu Pak. Maksudnya ada tingkatannya. Iya. Nah, yang di Pasaman Barat sendiri itu ada yang pernah tertangkap atau bagaimana yang bandarnya ini? Pada kesempatan ini yang dibilang bandar itu kan sudah bisa mengedarkan dengan membeli barang kemudian disebarkan melalui kaki-kakinya, itu sudah tingkatan bandar itu. Sudah tingkatan bandar. Artinya menguasai itu. Sudah masuk bandar itu. Kemudian untuk membagikannya ini sebagai kurir gitu. Nah, kurir ini yang sering ketangkap gitu. Karena kalau kita ambil di sini, dia akan cepat menyebarnya. Sehingga bandar-bandarnya ini jarang yang dapat gitu. Tapi kami pernah kok dapat bandar di Talu 2. Dia setelah kami BAP dikirim melalui kue. Ya, kue. Kue dikirim, dimasukkan ke dalam dua kantong. Dua kantong sabu. Seharga 12 juta lah. Masukkan ke dalam, dikirim melalui bus. Ini biasanya yang bandarnya yang betul ini di LP gitu. Di lembaga permasyarakatan. Oh, udah tertangkap dia gitu tuh. Iya, tapi dia masih bisa bermain gitu. Kita nggak tahu juga bagaimana. Kita tidak bisa menjabarkan sedemikian rupa gitu. Tapi sesuai dengan artinya kenyataannya seperti itu gitu. Jadi kami mengintai, dapat informasi dari masyarakat, mengintai, kemudian dapat sedikit bocoran, akhirnya kami langsung melakukan penyidikan. Akhirnya kami dapat 24 paket sabu. 24 paket sabu Harga 300. Yang di kue tadi tuh. Itu di mananya Bapak nanti? Dia di bis atau? Oh, dia di rumah, sudah diacak, sudah dibungkus-bungkus kecil-kecil, harga 300-an lah. Tinggal disebar lagi gitu. Tinggal disebar lagi. Jadi ditaruhlah di tempat obat itu, kaleng kecil, kaleng plastik itu. Di situ dia. Kebetulan saya langsung yang eksekusi gitu. Berarti di sana itu Bapak dapat informasi dari warga yang mendapatkan ini. Ya. Akhirnya kita dapat menggagalkan peredaran gelap narkotika. Jadi suatu kebanggaan bagi kita dapat menggagalkan, berarti sekian orang yang akan teraniaya berkurang. Sudah bisa mencegah peredaran sedikit mencegah gitu. Dan itu benar yang Nagari bersinar itu, dan itu membantu warga untuk melaporkan juga ya Pak? Iya. Yang bersinar tadi bersih dari narkoba. Jadi kita semua ada 19 nagari. Kemarin sebetulnya sudah saya undang tanggal 2, kalau nggak salah saya tanggal 10 kemarin sudah saya undang
wali nagari sama bamusnya. Nah, supaya sinkron ya. antara oh iya, di gedung pertemuan. Ya di gedung pertemuan. Jadi kita undang di situ, tapi gagal karena musibah. Nah, nanti kami akan lanjutkan penggantinya tanggal 27. Kalau nggak salah, kami sudah koordinasi dengan pemerintah daerah bahwa itu akan kita lakukan. Bagaimana sinkronisasi terhadap aturan tadi bersinar tadi. Bagaimana dengan Impres nomor 2 tahun 2020. Bagaimana dengan pelaksanaan peraturan nagari ini muncul, kan gitu. Nah, seperti itu mungkin. Nah, ya memang luar biasa, dan itu yang baru, itu terbaru atau gimana? Ini baru program dari 2020 ini. Nah, tentang ganja gitu, kalau nggak salah di ganja ini memang juga pertinggahan di Pasar Barat ini, gitu ya? Iya. Masalah ganja ini persinggahan juga. Bagaimana kami pernah menggagalkan di tanggal 17 Agustus 2019. Saya kebetulan anak saya itu ikut Paskibra. Nah, ya. Yang malamnya saya ikut pengukuhan. Sebetulnya acaranya ikut saya pengukuhan. Tetapi ada perintah khusus jam 10 malam untuk berangkat ke Rao gitu. Ada pengiriman ganja, jenis ganja dari Aceh gitu. Kami langsung berangkat, 17-nya saya tidak ikut, saya minta izin. Saya tidak melihat anak saya lagi, oke, demi tugas gitu. Demi tugas. Saya langsung berangkat ke Rao. Alhamdulillah di Rao kami bisa dapat menggagalkan dengan 2 orang tersangka, 2 mobil, 200 kg ganja. 200 kg. Nah, ya. Kalau ditotalin rupiah berapa itu? Nggak terhitung lagi kalau total rupiahnya. Nah, tapi 200 kilo itu udah lumayan. Udah satu kampung itu mabuk. Iyalah. Ya. Mungkin udah satu kabupaten lah mabuk dibikinnya. Dan itu dia jual, dia pakai uangnya, beli lagi, jual lagi. Gitu. Iya. Nah, seperti itulah. Kemudian ada juga dari daerah Natal kan. Itu Pasaman Polres Pasaman sering menggagalkan peredaran gelap narkotika itu, jenis ganja itu. Saya sering baca, saya ucapan terima kasih juga ke Polres itu Pasaman membantu kami dalam rangka penggagalan gitu. Kami tidak melihat itu gawenya, artinya prestasi siapa, yang penting dapat menggagalkan, kan gitu aja. Yang penting dapat menggagalkan itu aja. Iya, karena yang menggagalkan ini ketika kita berpikir itu berhasil, itu bahaya sekali sih itu ya, Pak. Iya, bahaya. Risikonya tinggi. Risikonya tinggi gitu. Ya. Bisa satu kampung mabuk. Jadi itu. Nah, kalau seandainya kayak gini, Pak, misalnya yang ganja ini gitu kan, dia terpaksa gitu berdasarkan kondisi ekonomi gitu yang memang harus bikin dia terlibat gitu. Itu apakah benar-benar tidak, ibaratnya apa ya, tidak ada ampunnya gitu ya? Sebetulnya tidak ada istilah terpaksa. Bukannya memang ya, kalau kita lihat, kita pelajari untuk narkoba ini, bagaimana modal sedikit untung 2 kali lipat. Yeah. Tetapi itu bukan penghasilan yang abdal gitu. Artinya bukan pelarian menjual itu gitu dengan risiko yang lebih tinggi gitu. Kan banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang bisa dapat menghasilkan uang. Tidak di situ saja. Tentu kami sangat berharap ke generasi penerus bangsa agar berhati-hati gitu, mengambil tindakan, mengambil langkah gitu. Siapa kita gitu. Nah, itu sebetulnya. Itu kami melihat milenial sekarang pingin tahunya tinggi gitu. Pingin coba-cobanya tinggi gitu. Tapi bagaimana kita bisa dari orang tua mengawasi yang seperti itu?
Pada intinya kita sebagai orang tua melepas bagaimana si anak gitu, bagaimana si anak mau kemana gitu. Tinggal lagi orang tua mengarahkan. Kalau dia agak meleset, oh itu jurang dalam atau salah, kita luruskan gitu. Kalau sistem kan sekarang seperti itu. Jadi kita orang tua ini mengawasi dan mengarahkan gitu. Kemana mau si anak gitu. Secara psikologinya memang bagus gitu. Tetapi kalau salah-salah kita, contoh aja HP. Kalau kita tidak berikan HP, nanti bagaimana? Untuk sistem tingginya tingkat kecanggihan sekarang, wajib kita membelikan HP. Seperti belajar online, nanti mendaftar online, daring, segala macam, sistem aplikasi. Kalau kita tidak berikan sekarang, tentu susah nanti sama si anak. Bagaimana melaksanakan? Jangan zaman kami dulu, tidak ada HP, tidak ada laptop, harus di sana sini gitu. Beda. Kalau sekarang sistemnya membeli goreng aja bisa pakai HP. Gitu. Nah, begitulah canggihnya. Tapi kita jangan salah kaprah si orang tua. Bagaimana kita bisa mengarahkan? Bagaimana kita bisa mengontrol? Bagaimana kita bisa melakukan semacam pembicaraan atau interaksi gitu sama si anak gitu, sehingga dia terlepas dari rayuan atau segala macam gitu. Iya, memang apalagi ada weekend kan, Sabtu Minggu harusnya pulang lah untuk sama keluarga gitu kan, interaksi. Dan ada saya lihat video itu yang menarik itu kayak gini, maksudnya keakraban atau keharmonisan keluarga bukannya gak sopan, tapi ketika ada ayahnya gitu kan lagi nyuci motor, disemprotnya anaknya itu buat gurauannya gitu, biar akrab sebenarnya. Biar akrab gitu. sebetulnya. Bukan musuhan, gitu bukan musuhan, ataupun bukan tingkah laku si anak ini yang kurang apa gitu. Kan. Jadi salah satu langkahnya tentu kalau bagi saya, bagaimana kita bisa memutus waktu dulu. Umpama dia dari pagi sekolah sampai jam 3, kasih dia kebebasan dari jam 3 ke maghrib gitu. Nah, maghrib wajib di rumah. Kita kumpul bersama, sembahyang berjamaah di situ. Itu salah satu memutus waktu. Adapun ide-ide di situ terputus gitu. Adapun nanti niatnya itu terputus. Nanti habis itu sholat Isya. Kan gitu. Akhirnya enggan mau keluar gitu. Nah, mungkin di situ langkah-langkahnya. Kemudian memasukkan mungkin anak di organisasi-organisasi yang positif gitu, seperti organisasi latihan bola, umpama dengan forum anak gitu, kegiatan-kegiatan yang berbentuk sosial gitu. Jadi ada pernah baca gitu kan, ada tadi lupa nama daerahnya mungkin biar nggak salah, itu mereka tahu di daerah itu ada pemuda-pemuda yang suka mabuk, ini gitu kan, dan mungkin narkoba juga gitu. Tapi udah berdasarkan musyawarah warga, mereka juga paham kondisinya, mereka bikin lapangan voli di situ. Mereka bikin lapangan voli dan mereka ajak yang pemabuk ini. Nah, nanti kalau kalian nggak mabuk atau bagaimana gitu, ayo main voli gitu kan. Dan akhirnya mereka sibuk main voli gitu kan, apalagi sore, dan habis main voli itu capek gitu kan. Capek, tidur lagi. Iya, tidur lagi gitu. Jadi nggak punya dimabuk gitu kan. Nah, itu dia mereka. Nah, mungkin seperti itulah langkah-langkahnya gitu. Kemudian saya juga ada anak 3 laki-laki juga. Itu sudah saya masukkan ke forum anak ketiga-tiganya. Anak pertama sudah kuliah. Insya Allah dia sudah menjadi tingkat nasional juga. Forum anak di Lombok kalau nggak salah. Melakukan artinya kegiatan forum anak se Indonesia gitu. Yang nomor 2-nya. Dan mengikuti Paskibra. Dia udah Nah, kemudian yang nomor 2 sempat 2 kali pastinya. Kemarin ikut juga pasti. Tahun kemarin saya enggak. Tapi anak saya udah 2 ikut pasti gitu. Kemudian udah 2 kali juga ya. Alhamdulillah, terima kasih artinya untuk anak gitu. Nah, saya tetap memberi surprise, artinya memberi apresiasi terhadap si anak jika dia
melakukan yang terbaik Iya, iya. untuk keluarga gitu. Kemudian di hari ulang tahun kita tidak merayakan sebetulnya, tetapi memberi semangat, memberi perhatian terhadap anak. Tergantung nawaitunya Iya, kita iya. kan. Nawaitu merayakan dengan membakar lilin segala macam itu mungkin tingkah laku aja. Tetapi secara niat nawaitu kita mengingatkan lahir dia, salah satu memperhatikan seorang anak. Saya tetap lakukan setiap tahunnya, tahun demi tahun, saya tetap lakukan. Insya Allah sampai sekarang belum pernah alfa, baik pun ulang tahun anak, ulang tahun istri, maupun anak terhadap saya. Iya, iya. Nah, alhamdulillah itulah menjadi artinya menciptakan keharmonisan gitu di dalam rumah tangga. Salah satu langkah-langkahnya gitu. Itu bisa ditiru oleh Bisa. Barat insya Allah, dan ada beberapa hal yang dia mungkin itu terlupakan karena menyepelekan gitu menyepelekan ya, gitu. Jadi, dengan kesibukan iya, gitu. gitu. Nah, dan akhirnya oke lah dia berhasil di masa depannya, tapi dia lupa dengan keluarga. Jadi, iya, nah itu yang kita takutkan. Iya, kita takutkan. Jadi harus imbang juga antara waktu dengan keluarga, waktu dengan karir gitu. Nah, mungkin berhubung waktu Pak, satu lagi itu mungkin boleh Bapak sampaikan pesan kepada masyarakat pemuda mengenai bahayanya narkotika ini gitu. Oke. Mungkin boleh langsung. Oke, bagi para generasi penerus bangsa, kami menghimbau dari BNN supaya berhati-hati dalam menjalankan tingginya teknologi sekarang ini. Jangan jatuh ke penyalahgunaan peredaran gelap narkotika, bahwa narkotika ini merusak diri, merusak bangsa, merusak cita-cita kita. Makanya kami berharap kepada milenial maupun masyarakat se-Pasaman Barat, intinya narkoba 3 yang harus ditempuh kalau selalu memakai narkoba. Yang pertama, mungkin sakit atau gila. Kedua, penjara. Ketiga, meninggal dunia. Tidak ada yang benar yang ketiga ini. Jadi kami tentu menghimbau kepada masyarakat milenial, jauhilah narkoba, raihlah cita-cita tanpa narkoba. Say no to narkoba. Say no to narkoba. Cedrak. Iya, cedrak ya. Oke, nah itu mungkin bincang dikit gitu ya. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan di lain waktu dan bisa sharing-sharing juga ya Pak ya. Insya Allah. Oke, mungkin itu teman-teman di podcast Q membahas narkoba, narkotika dengan Pak Irwan yang luar biasa sekali. Silakan tonton, subscribe, dan like serta share di podcast Q. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,